Ikhwatul kiram yang dimuliakan oleh Allah, khilafah adalah ajaran aswaja dan khilafah adalah ajaran Islam. Banyak sekali kaul para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang semuanya bersepakat, semuanya menekankan kepada kita bahwa khilafah adalah satu saklul hukmi fil Islam yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin damir a'da'an. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallim ikhwanana fi sairil biladil muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Wa qala Allah ta'ala aidan wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum wa zarhum ayyukinuka am ba'di ma anzalallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khulafau nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafau fataksu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallahu yaumal qiyamah la hujjatalah. Man mata wa la syafi'un fi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ulama fadil, para masyayikh, para ashabul fadilah, para alim ulama, para pimpinan pondok pesantren yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan insyaallah pada kita sebagai penerus salafnya. Alhamdulillah, pada kesempatan acara Multaqa Ulama ini Al-Fakir diberikan kesempatan untuk yang ini mewakili teman-teman yang ada di Kecamatan Leulia menyampaikan kalimat minal ulama. Insyaallah apa yang Al-Fakir sampaikan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat khusus bagi Al-Fakir, umum bagi para alim ulama semua. Ikhwatul kiram yang dimuliakan oleh Allah, khilafah adalah ajaran aswaja dan khilafah adalah ajaran Islam. Banyak sekali kaul para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang semuanya bersepakat, semuanya menekankan kepada kita bahwa khilafah adalah satu saklul hukmi fil Islam yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat serta para khilafah setelah beliau. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab As-Sawa'iqul Mukhriqah beliau mengatakan, i'lam aidan anna sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'u ala anna nasbal imam ay ala anna nasbal khalifah ba'da iradi zamanin nubuwah bahwa wajib bal ja'aluhu ahammal wajib.
beliau mengatakan bahwa sesungguhnya para sahabat yang menjadi generasi yang diunggulkan di antara generasi yang lain, mereka semuanya bersepakat ajma'in bahwa ala anna nasbal imam, ala anna nasbal khalifah itu wajib, sebuah kewajiban. Malah para sahabat berijma ini dikatakan sebagai ahammal wajibat. Kenapa dikatakan ahammal wajibat? Dijelaskan bahwa hal ini ditandai bahwa para sahabat ketika wafatnya baginda Rasulullah SAW pada hari Senin, mereka mayoritas menyibukkan diri untuk melaksanakan kewajiban nasbul imam atau nasbul khilafah. Sementara ada kewajiban lain, yaitu kewajiban di dalam mengurusi jenazah baginda Rasulullah SAW. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan di dalam kitabnya bahwa inilah tanda kenapa para sahabat menjadikan kewajiban nasbul imam ini sebagai ahammal wajibat. Memang ada perbedaan di antara para sahabat tentang siapa calon yang harus dipilih untuk menggantikan baginda Rasulullah SAW di dalam memimpin sebuah negara. Mereka hanya berbeda pendapat dalam masalah ta'yin, tetapi ini tidak merubah ijma para sahabat yang menyatakan bahwa nasbul imam adalah wajib dan termasuk ahamul wajib. Yang kedua, dikatakan ajaran Aswaja. Ini ada satu pendapat dari ulama Aswaja di dalam kitab As-Siyasatu Asy-Syar'iyyah juz 1 ayat juz 1 halaman 168, Imam Ibnu Taimiyah menyatakan yajibu ayyurafa anna wilayata amrin nas min a'zami wajibat idin bal la qiyamat bid-din wala lidunya illa biha. Beliau mengatakan bahwa adanya kekuasaan terhadap kepemimpinan umat di dalam sebuah pemerintahan ini merupakan min a'zami wajibat din, kewajiban agama yang paling agung. Keberadaan seorang pemimpin di dalam sistem pemerintahan Islam wajib diwujudkan. Malah dikatakan oleh beliau Imam Ibnu Taimiyah wala lidunya illa biha la qiyama lidin walidunya illa biha. Tidak akan tegak agama, tidak akan tegak dunia ini tanpa ada kepemimpinan di dalam Islam. Ini bukti juga bahwa nasbul khilafah atau sistem khilafah adalah ajaran Islam, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya kita baca kitab Nailul Autar karangan Imam Al-Syibani. Beliau juga mengatakan waqad zahaba al-aqsaru ila anna al-imamah wajibatun fa indal itrati wa aqsaril mu'tazilah wal as'ariyah hajibu syar'an. Imam Sukani dalam kitab Nailul Autar menegaskan bahwa mayoritas ulama ahlul haq, mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan bahwa nasbul imam adalah sebuah kewajiban, wajib hukumnya untuk ditegakkan. Sebagian besar mayoritas ahlul bait wa aksaril mu'tazilah, sebagian besar dari kelompok mu'tazilah wal asy'ariyah, pengikut mazhab Asy'ari, mereka mengatakan tajibu syar'an, kewajiban tersebut adalah kewajiban secara syar'i. Oh gitu. Para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Syarah Sahih Muslim
Saya juga ingin menampilkan apa yang dikatakan oleh Imam Zakaria An-Nawawi. Beliau mengatakan wa ajma'u ala anna yajibu 'alal muslimina nasbu khalifah wa wujubuhu bisyar'i la bil aqli. Imam Zakaria An-Nawawi dari mazhab As-Syafi'i, yang mazhab ini memang banyak diikuti oleh para ulama di Republik ini, beliau mengatakan bahwa wa ajma'u ala annahu yajibu 'alal muslimin nasbul khalifah wa wujubuhu bisyar'i la bil aqli. Ini pendapat mayoritas ulama, ini dikatakan oleh Imam Zakaria An-Nawawi adalah pendapat yang sahih, pendapat yang benar. Artinya bahwa apabila ada pendapat yang menyatakan tidak wajib menegakkan khilafah, tidak wajib memperjuangkan penerapan syariat Islam dalam sistem pemerintahan Islam, yaitu khilafah, maka dikatakan oleh Imam Zakaria An-Nawawi adalah pendapat yang batil, pendapat yang tertolak. Ini juga dipertegas oleh Imam Qurtubi di dalam kitab Al-Jami li Ahkamil Quran. Beliau mengatakan bahwa sekelompok orang atau seseorang atau ulama yang mengatakan bahwa tidak wajib mendirikan atau mengangkat seorang khalifah, maka beliau menganggap kelompok tersebut adalah kelompok yang sesat dan menyimpang dari kesepakatan para ulama. Setelah ini, Ikhwatul kiram, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pendapat-pendapat ini jelas menegaskan kepada kita bahwa khilafah adalah ajaran Islam, khilafah adalah ajaran aswaja yang wajib kita perjuangkan. Yang kedua, khilafah juga adalah merupakan solusi bagi problematika multidimensi yang dialami oleh umat sekarang. Secara objektif dan empiris, pada dasarnya umat membutuhkan kehadiran khilafah. Kehadiran khilafah memang dibutuhkan untuk menjawab dan menyelesaikan semua problematika yang kita alami sekarang. Dari segi ekonomi misalnya dengan dipimpin oleh sistem kapitalis demokrasi yang sekuler, jurang si kaya dan si miskin makin melebar karena sistem kapitalis yang serba materialistis tidak menyelesaikan kemiskinan, malah justru membuat yang miskin tambah miskin, dan itu fakta yang terjadi. Kehadiran khilafah sangat dibutuhkan sebagai solusi bagi umat untuk mengatasi semua problematika umat, termasuk masalah ekonomi. Di dalam banyak kitab yang kita kaji, dijelaskan bagaimana pengelolaan anggaran pendapatan belanja negara yang diatur dengan sistem Baitul Mal, dengan perolehan pendapat yang nanti akan didistribusikan kepada umat sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh syariat, termasuk juga ijtihad seorang khalifah. Keberadaan khilafah sangat dipentingkan dan diperlukan oleh umat. Oleh karena itu, mari kita kembali menegaskan, beriltijam di dalam diri kita, kita yakini tentang janji Allah ini bahwa khilafah pasti tegak, dan kita sambut membenarkan kabar gembira basyirah dari baginda Rasulullah SAW bahwa khilafah akan tegak di muka bumi ini, menghancurkan hegemoni dominasi kapitalis barat yang berdampak sangat buruk di tengah-tengah umat. Kami dari bagian barat tadi alhamdulillah Pak Kiai Cecep
menjelaskan mewakili teman-teman dari Leuwi Sadeng. Insya Allah akan senantiasa terus istiqomah melakukan silaturahmi kepada para alim ulama untuk menyadarkan bahwa kita butuh khilafah, kita mari berjuang menjadi garda terdepan untuk mewujudkan khilafah yang merupakan janji Allah dan basyirah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.